Oh, masih Woi, Mos. woi, woi. Belum ada itunya ya, kameranya. Ha, Nah, mantap. Anjir, jarang banget kita tag pagi-pagi kayak gini ya. Dulu, selalu malam biasanya. dulu kan gua kan gordonnya biasanya itu tuh kan selalu gelap, sekarang terang dia anjir. BTW lu bangun jam berapa tadi? Katanya bangun jam 9 kayaknya. Yes. Gua tengah 10 anjir. Bangsat. Padahal kan ini ya, gue pengen bangun lebih cepat ya, tapi nggak bisa anjir. Tapi memang gue bukan tipe morning person gitu sih. Lu kalau buka toko jam berapa? Jam 9. Itu morning person bukannya. Oh itu udah morning person? Iya, kalau misalnya lu buka toko jam 9 berarti lu setidaknya bangun jam 7 dong. Enggak, tengah 9. Gue tuh pagi tuh jarang mandi gue. Nggak pernah mandi pun gue pagi. Enggak pernah apa? Nggak pernah mandi pagi. Jarang, jarang. Kecuali ada hal-hal tertentu lah. Gitu, yang Oh, mengharuskan gue mandi gitu. Atau mungkin ada aktivitas gitu kan. Lu gitu gak sih? enggak sih kalau misalnya gue ke kantor jam 11 kan. Hah. Minimal gue bangun 2 jam sebelumnya. Dan lu pasti mandi. Mandi gue. Jadi kalau misalkan gue kantor jam 11, gue pasti bangun Hah. jam 9. Tapi misalkan gue ada Oh. mau kemana dulu kayak ke bengkel dulu atau kemana kan. Hah. eh Bisa gue ke bengkel jam 10, ya udah gue bangun jam 8 gitu loh. Hmm, tapi lu tau gak sih fun fact-nya? Jadi kan gua achieve, bukan achieve sih, tapi somehow my life is Tidak like terdengar this seperti gitu. anjing. Itu bukan suatu kebanggaan gitu. Eh kan gua itu gak bisa apa bangun pagi, jadi kayak gue bangun mepet-mepet dan gua manfaatin sebaik mungkin waktunya mepet itu biar gua nggak telat gitu. Jadi Oke. jadi gua nggak tiap pagi tuh nggak pernah mandi, dan mandi biasa hanya sore atau malam setelah kegiatan gitu. Ternyata fun fact-nya, budaya Jepang yang kita kenal dengan mereka yang workaholic-nya gitu. Ternyata mereka itu memang kayak gitu. Pagi itu mereka nggak mandi. Mereka tuh mandi setelah pulang kerja malam, sebelum mau tidur baru mandi. Jadi apa yang dilakukan Nobita itu sudah sesuai realita ya? Nobita. Iya. Anjir, kan Nobita belum kerja di kartunya. Apa dia Iya udah kan dia di dewasa? sekolah kan selalu bangun siang gitu, terlambat, terlambat, lari langsung gitu. Oh iya, iya. Kayak kayak nggak pakai mandi, dia cuci muka langsung ambil tas. Kabur kan. Oh iya ya, oh iya ya, iya ya, nggak dia nggak ada mandi ya, nggak dikasih lihat mandi juga ya ya. Kayak Iya 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 masih iya ya, bisa gitu. gitu. Jadi sama kayak gue menemukan pembenaran atas bad habit gue gitu. Jadi kayak misalnya kalau ada orang bilang is jorok nggak mandi, man, I'm gue mengadopsi Japanese style gitu. Kayaknya dia bisa berlaku juga. Anjir anjir. Kacau. Coba gue tanya lu, lu kap kapan lu sadar lu itu sudah dewasa? Hmm. Apa lu merasa lu itu bukan dewasa? Belum sadar sama sekali. Lu masih merasa kayak bocah yang dulu-dulu masih main anak-anak gitu. Kapan gue masih dewasa ya? Kayaknya ketika gue lakukan laundry deh. Laundry. Kenapa? Ketika laundry lu urus sendiri tuh kayak anjir, udah dewasa gitu loh. Ketika lu mengurus baju kotor lu sendiri gitu. Yes. Berarti itu Kayak di di kalau lu nggak urus kan besok lu nggak pakai baju, men, baju lu habis tuh kan. ya ya. Ya saya gue nggak urus gue nggak cuci nih baju sekarang, ntar beberapa hari apa 3 hari 2 hari ke depan baju gue udah habis gitu loh, belum ada yang kering.
Hmm, Nah itu kayak anjing sih. jadi kayak, aduh, gua harus ini nih nyuci baju gitu. Kalau nggak gua, siapa lagi yang ngurus gitu-gitu ya? Iya. Kalau bisa sih sebenarnya gue cuci Hamin satu terus semalaman dijemur kering sih. Cuman kayak kan semakin numpuk semakin banyak cucian ya. Hmm. Aji itu lebih dari dua aja kayak anjing ini. Kenapa susah banget cucinya gitu lah. Setengah mati gitu loh ya. Harus kayak emang lu harus cicil gitu. Hari ini dua, hari ini dua. Nggak bisa langsung seabrek gitu lu langsung sikat eh terengah-engah sendiri lu. Oh, kayaknya gue menemukan filosofi dari kejadian lu itu. Lebih baik menyicil pekerjaan daripada membiarkannya menumpuk dan kesulitan di akhir nanti. Sedap. Pagi-pagi minum kopi, masih ngantuk. Jadi filosofis kan? Hmm, saat kalau gua sebenarnya gua menyadari ada perubahan dalam diri gua secara fisiologis menuju kedewasaan itu ketika gua nggak bisa teriak melengking waktu kecil. Jadi ada masanya itu gua SD atau TK gitu ya. Gue lupa lah waktu kecil. Gue tuh bisa teriak melengking banget dan gue senang gitu, ngerti gak sih? Sampai yang orang tua gue marahin gue jangan teriak-teriak gitu. Jadi gue selalu yang Malu-maluin. iya gitu, berisik gitu dengar tetangga gitu kan. Jadi gue tuh waktu kecil suka teriak melengking semenjak gue tahu gue bisa melakukannya. Hmm, sampai mungkin SMP kali ya gitu. SMP gue pernah coba kayak gue pengen apa pengen teriak melengking lagi kan, terus kayak nggak bisa, nggak bisa, suara melengking itu nggak bisa itu, Udah hilang. udah hilang. Sekarang sampai sekarang ya iyalah sampai sekarang juga gue pengen coba lagi tuh nggak bisa. Terus kayak gue sadar, oh anjir mungkin saat itu gue udah berubah, gue udah bukan anak kecil lagi. Udah tumbuh ini kan, jakun ini mungkin yang menghambat ya bikin suara melengkingnya itu. Terus itu gue sadar kayak anjir gue udah nggak kayak dulu lagi nih gitu. Kemudian itu perubahan fisiologis yang pertama kali yang gue rasain. Terus ini nih momen dimana gue merasa kayak anjir, hidup gue ini nih bakal Nggak bisa teriak kencang lagi. tidak kencang lagi. Enggak, di mana gue merasa kayak anjir ini kali ya beban hidup orang dewasa ya gitu. Itu gue pertama kali ketika gue kerja dua kerjaan, di mana gue pagi kerja kantoran, malam gue Kerja. shift ya, jadi barista di coffee shop, dan gue cuma tidur 4 jam di malam itu. Gue cuma tidur dari jam 2 sampai jam 7. 7 oh 5 jam. 5 jam gitu. Enggak, pas lah 4 jam. Karena kan jam 2 sampai rumah, jam 3 tidur Ah, gitu. Jam 3 sampai jam 7 bangun terus kantor lagi. Di situ gue ngerasa anjir, hidupku bakal begini kah terus gitu. Gue ngerasa kayak gue udah merasa apa dewasa banget itu karena gue merasa kayak beban yang harus gue pikul itu eh, banyak, dan kalau gue nggak lakuin gue akan gagal sebagai manusia. Gue merasa itu di situ. Soalnya gue udah hidup gini gini amat ya gitu ya. Pas lu kerja dua betul kerjaan. betul anjir anjir hidup gini amat ya gitu. Gue kayak capek banget hidup itu. Jadi kayak tiap kali ada hari libur itu weekend itu eh, priceless banget. Kayak Aha. gue akan manfaatin hari libur gue itu sebaik mungkin gitu. Entahlah have fun sama teman-teman atau gue yang bahkan gue pernah yang ampe jalan ke mall sendiri gitu loh ya. Gue nggak ngapain. Gue jalan ke mall sendiri, eh udah merasakan kehidupan orang aja. Oh lu cuma udah jalan-jalan aja gitu ya. Gue jalan-jalan aja, gue mandang-mandangin gitu, gue keliling mall gitu. Gue cuma melihat aktivitas hidup Exchange ini ya. gitu. Iya, Exchange.
gitu. Dan ya kita sebagai laki-laki ini hidup inilah ya berdasarkan prinsip-prinsip. Kita pasti ada pegang prinsip lah ya, kayak lu lu itu ada prinsip nggak dalam hidup lu yang lu pegang? Kayak kalau lu tembak gitu gue bisa bilang enggak sih. Enggak. Kayak, enggak maksudnya eh gue gak inget sih, tapi kalau misalkan ada hal yang bersinggungan kayak gue akan tahu deh. Kayak ini Hal-hal sih nggak bersinggungan. bisa gitu loh. Kayak misalkan eh, gimana ya? Mm, 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 mm. Coba kalau lu deh, misalnya gue nggak ada, karena gue nggak ada prinsip gede gitu satu yang wah ini gue jaga deh prinsip ini. Itu kan kayak SpongeBob itu Kadang maksudnya kalau gimana ya? Motivasi hidup deh. Lu ada motivasi hidup nggak? Prinsip yang lu jadiin motivasi hidup lu? Kayaknya kalau gue sih gue adanya tuh bukan motivasi hidup tapi Hmm. tujuan, kayak Tujuan. goal-goal yang gue pengen capai gitu loh. Apa tuh? Kayak yang tadi gue turunin itu tuh beberapa list yang gue pengen capai sebenarnya. Oh, oh. Kayak tidaknya gue harus tahun ini gue dapat ini gitu loh. Tapi bukan yang kayak apa ya, hidup bahagia tanpa apa, hidup bahagia dengan kaya gitu loh. Enggak, gue nggak tahu gimana. Kayaknya nggak ada satu tertulis gitu deh. Oh iya 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 iya. Kalau gua nih eh prinsip kadang prinsip hidup ya, prinsip hidup kita definisi prinsip hidup itu kan kayak suatu statement atau perspektif yang kita jadikan acuan untuk bersikap gitu, ya kan ya? Bisa dibilang Aha. gitulah ya. Oke. Jadi eh kayak menurut gua laki-laki itu bukan laki-laki lah ya. Menurut gua manusia gua rasa hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang ditanamkan entah itu dari dirinya sendiri atau didapatkan dari orang lain gitu. Kayak beberapa Oke. dari orang tua gua dapatkan kalau eh waktu kecil gua kan dibully tuh karena Aha. gua muka Cina tapi main-main sama anak-anak pribumi gitu kan. Jadi gue sering diledekin tuh Cina 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 gitu. Suatu hari kayak gue ngeluh gitu kan sama orang tua gue, terus kayak orang tua gue bilang, bokap gue bilang, ayah gue bilang, eh kalau kamu diejek gitu atau diganggu, peringati sekali gitu. Untuk jangan Apa sekali? peringati sekali ke dia untuk jangan ganggu. Dua kali kalau masih nggak terus peringati kalau dia masih melakukannya, peringati dua kali. Terus kalau dia masih lakuin lagi, hajar yang ketiga kali ya. Gue udah Itu gue ingat banget itu. Jadi kayak gue dibilang gitu sama orang tua gue kayak oh gitu ya gitu. Dan itu gue lakuin gitu. Kalau ada teman gue yang ngejek gue gue kadang kayak bilang mereka diam lu gitu kan gitu. Sampai dua kali gitu, tiga kali enggak gue datangin gitu. Iya gitu. Jadi gue udah nunggu dari tadi. Ada instruksi nonjok gak? Ada instruksi nonjok. Anjing ada yang ketiga lagi. gitu. Jadi tapi ada notes di akhir kalimat orang tua Ada gua. catatan kaki. Ada catatan kakinya. Kalau nggak bisa lawan, udah biarin aja. Jadi Kalau kayak ketika gagal udah ya. mundur. Jadi dia kayak nyuruh gue untuk membela diri gue sendiri. Tapi kalau menurut lu nggak bisa menang, jangan lakuin gitu. Karena kalau nggak musuhnya yang jadi tomat, gue yang jadi tomat gitu, ngerti nggak sih? Oh ya, itu juga tuh ini gua apa gambaran orang tua gua bikin dia jadi tomat gitu. Tomat itu maksudnya kan gampang banget dihancurin gitu, buat dia berdarah-darah mungkin gitu kan. Mau bicara kekerasan mas.
Gitu. Tapi ya ingat banget kalau orang tua gue kemarin kok nggak salah orang tua gue bilang itu jadiin dia tomat gitu dia bilang. Gue ngerti lagi maksud bokap gue waktu kecil tomat itu apaan gitu. Gitu. Dan itu masih gue pegang prinsipnya sampai sekarang gitu. Anjir, seriusan lo? Betulan. Sekali dua kali kalau gue nggak senang terus kayak gue bilang gitu kan. Tiga kali pasti gue ambil tindakan gitu. eh tapi nggak apa ya, nggak nggak yang absolut gitulah. Misalnya kalau tiba-tiba orang nonjok gue gitu kan, masa gue biarin dia tonjok gue sampai dua kali gitu baru gue pukul Oh. dia gitu. Misalnya kayak itulah dalam hal ngebully verbal aja lah gitu. Misalnya kalau gue nggak suka dua kali gitu, gue bilangin dia tiga kali nanti gue datangin gitu. Itu masih gue pegang sampai sekarang dan itu berlaku umum lah gitu. Misalnya sikap orang gue nggak suka gitu, misalnya gue bilang lu bersihin ini dong gitu, sekali gitu, dua kali gitu, tiga kali nanti bukan gue tonjok ya, tapi lebih ke kayak gue tekanin dia, lu kalau nggak bisa bersih. Bersihin kantor. Iya. Bersihin kantor. Ya kali. Gitu. Gue jadi kayak bisa jadi yang emak-emak mode on gitu loh. Ngambil sendal di kaki. Nggak lah, gue nggak sampai gitu, tapi gue lebih ke cerewetnya mungkin. Terus ada ini lagi, quotes yang gue temuin di jalanan yang ngebuat gue mau mikir, anjir ini betul banget nih gitu. Dan itu mungkin gue jadiin motivasi hidup gue gitu. Jadi pas waktu gue kerja ini ya, kayak yang kerja dua kerjaan itu, yang pagi kantoran, siang malam barista. Itu kan gue dari Jakbar, Jakut, Jaksel, Jakbar lagi tuh. Segitiga bermuda tuh gue jalannya tuh dulu. Oh iya, lu udah kerja di Ya, lu udah kerja di Kelapa Gading ya? ya, dan gue masih tinggal di Jakbar kan. Iya. Jadi ada momen dimana ketika gue pulang dari Jaksel ke Jakbar itu macet dan macet dan gue kan naik motor, di depan gue ada motor juga, di platnya itu ada ditempel quotes gitu di platnya gitu, motornya depan gue ini. Biasalah kan kalau naik motor tuh kadang-kadang suka bengong gitu, suka merenungkan kehidupan gitu, anjir gini banget ya hidup gue gitu-gitu. Kalau gue pribadi waktu itu dulu gitu, kalau naik motor gitu pikiran gue kemana-mana gitu. Gue kayak merenungkan kejadian gue, kehidupan gue, kayak meresapi capeknya gue yang kerja dua kerjaan ini gitu-gitu. Jadi quotesnya itu, hemat tanda tak kaya, Hemat. hemat apa? tanda tak kaya. Hemat Anda tak kaya. Iya, Oke. Udah. gitu doang. Jadi ketika gue baca itu, biasa kan yang benar itu kan hemat pangkal kaya gitu kan. Aha. Jadi yang ini bunyinya itu hemat tanda tak kaya gitu. Anda nggak kaya. Aha. Jadi gue mikir, apalah maksud quotes ini gitu. Pas waktu di jalan, akhirnya gue kayak dapat pencerahan gitu. Anjir, Oh, bener jadi juga. lu samperin. Enggak Lu samperin. dong, enggak dong. Oh, Bang, yang betul aja dong bang. Quotes apa nih maksudnya nih? Gitu. Sekali dua kali mikir saya nggak ngerti nih. Jangan sampai tiga kali nih. sampai lampu merah ketiga ya. Enggak. Kita Lampu merah ketiga gue tonjok loh. kepake tuh prinsip gue waktu kecil. Enggak. Jadi gue kepikiran tuh sama di perjalanan. Dan akhirnya gue paham maksudnya cuy. Gue paham maksudnya. Lu paham maksudnya? Coba gue tanya Kalau lu. gue denger sih, coba lu jelasin. Oke, kalau gue nangkepnya, kalau lu berhemat berarti emang duit lu lagi dikit. Betul. Kalau misalkan lu kaya, ya lu pasti kayak bisa beli tanpa lihat label harga, tau gak sih? Betul. Ya, itu udah betul kali. Jadi gue sempat mikir kayak,
apa sih maksudnya ini gitu. Terus gue baru sadar, oh iya ada betulnya juga quotes ini gitu. Kayak yang lu bilang, kalau lu berhemat berarti keuangan lu itu terbatas gitu. Nah, Bukan berarti sedikit, tapi minimal kalau lu keluarin untuk suatu hal dari tabungan lu atau dari duit lu bakal merasa it's not worth it gitu. Gue bukan mungkin bisa next time atau nggak jadi deh gitu. Duit gue nanti habis gitu. Pasti ada kepikiran kayak gitu gitu. Jadi selama lu mikir kayak gitu, lu itu belum kaya gitu. oke. Kemudian dari situ timbul nih prinsip hidup Keinginan gue gitu berbanja. ya. Iya, keinginan hidup gue, motivasi hidup gue itu adalah gue pengen gue beli apapun tanpa gue mikir untuk berhemat gitu. Wah, gue kaya nih. Iya, berarti gue tuh kayak super kaya, duit mungkin ibaratnya unlimited gitu kan. Jadi gue mau beli apapun gue nggak lihat harga gitu. Gue nggak mikirin tabungan gue gitu. Jadi ibarat makan nih, kita kan udah sering dengar nih. Gue pengen di mana gue makan itu gue nggak lihat list harganya. Gue cuma pengen makan ini gitu, gitu. Kadang-kadang lu ini gak sih kayak kan lihat menu makan yang ada list harganya, lu lihat namanya, oh ini kayaknya enak nih, terus lihat harganya, lumayan ya, coba cari yang lain deh gitu. Enggak, gue kayak gini. Saya gue ke restoran kan di Gang Siadan ini kan ada restoran Chinese kan. Sekarang gue ke sana. Caicin kan. Apa? Caicin. Caisin. Sayur caicin. Nah, Ah, kan. Caicin sapi, sapi, caicin seafood, caicin ayam, caicin polos. mana caisin yang Seret. paling murah? Biasanya ayam tuh. Seafood Caicin paling ayam. mahal. Paling mahal tuh. Caicin ayam sama nasi, ini kan udah berapa tuh kan? Enggak lah, polos aja. Tambah telur ceplok, harganya masih lebih murah kok. Iya kan? Nah, jadi kalau gue sih, kalau dibilang mungkin prinsip hidup gue itu gitu sih. Dimana gue kayak pengen jadi super kaya, bergelimang harta, nggak harta lah mungkin Dan tawa. duit, duit lah gitu, bergelimang duit. eh Dimana gue itu nggak mikir untuk spend duit gue gitu, nggak harus selalu yang buruk gitu. Tapi dimana ketika gue beli itu gue nggak mikir eh ke depannya gitu. Maksudnya kayak gue nggak mikir ntar duit gue habis gitu. Jangan, itu motivasi gue. Dimana gue bisa eh, tidak perlu berpikir untuk berhemat gitu. Itu berarti kayak gue harus menjadi super kaya banget. Itu motivasi hidup gue. Oh, oke oke. Tapi apa yang lo beli itu keinginan atau kebutuhan? Everything gitu. Apapun Oh, nggak oke. masalah. Mau itu gue jatuhnya ngeboros atau mungkin apa namanya memang diperlukan. Tapi mungkin Hah? boros ini hal yang nggak baik juga lah ya gitu. Tapi minimal gue butuh deh gitu. Gue butuh dan mungkin lihat price-nya anjir mahal nih gitu. Jangan sampai gue mikir kayak gitu motivasi gue. Jadi kayak gue butuh dan harganya mahal, oke, take it gitu. Gitu. Karena menurut gue nih ya, kebahagiaan itu nggak bisa dibeli, itu bullshit sih menurut gue. Kebahagiaan itu nggak bisa dibeli dengan uang, itu menurut gue agak bullshit. Walaupun gue nggak, Bisa di uang. ya walaupun mungkin itu pemikiran bodoh gue ya. Maksudnya kan kita hidup baru pengalaman, berapa sih pengalaman hidup kita baru 26 tahun gitu. Dibandingnya 40, 50, 60 yang ngomong itu gitu. Menurut gue kebahagiaan itu bisa dibeli gitu. Ya Sama lu. dengan kayak lihat gua menangis di Porsche gua Iya, di mobil gua. daripada gue menangis di halte bus gitu atau di busway gitu Iya. kan. Nah, itu dia gitu. Jadi menurut gue itu kebahagiaan bisa dibeli gitu. Tapi Sebenarnya kayak gue ngerti sih kayak oke, membeli apa ingin mencapai
momen kehidupan dimana udah lu beli aja gitu loh. Hmm. Nggak perlu lihat tag harga. Ah. Tapi kalau gue bisa bilang gue bersinggungan sama lo gitu loh, kayak gue berseberangan posisinya. Oh gitu. Kenapa? Karena gue dari kecil gue ingat banget gue pengen sesuatu, Hmm. orang tua gue bisa bilang enggak kalau nggak butuh. Hmm. Misalkan nih waktu zaman BB, Hmm. lo ada BB gak dulu? Dulu ada. Gue nggak ada. Ah. Bayangin, gue nggak pernah pakai BlackBerry. Oh iya. Jadi pas sekolah itu gue punya HP dulu Hmm. yang masih Sony Ericsson gitu kan, belum yang smartphone gitu. Hmm. Gimana teman-teman gue udah mulai pakai BB. Jelas dong Hmm. gue minta, soalnya kan grup chat segala macam ada di situ kan. Iya. Walaupun gue survive di sekolah karena ya udah gue rajin gitu. Kalau ada PR tugas kerjaan, gue catat gitu loh kerjanya, gue nggak lupa. Nggak ngarapin dari grup gitu. Gue nggak ngarepin grup gitu loh. Setidaknya gue tahu lah. Hmm. Karena kalau gue minta orang tua gue bilang, ngapain gitu loh? Emang butuh gitu loh? Enggak kan? Udah nggak usah gitu. Nah itu gue jadi agak kebawa ke sekarang gitu loh. Kalau misalkan keinginan sama kebutuhan, gue batasin sih. Kayak misalkan headphone, gue nggak punya headphone sekarang. Hmm. Gue pengen sih beli dari dulu, kayak dari 2020. Kayak menarik tuh kalau gue beli headphone satu. Apalagi yang Sony yang punya lu tuh anjing tuh, gue dari dulu udah liatin, udah lama. Terus terus. Terus kayak, ngapain lah, gue nggak pernah pakai juga ntar gitu loh. Hmm. Yang adanya gue malah kebutuhannya kayak waktu itu gue butuh headset yang agak bagus sedikit, Hmm. supaya gue bisa portable gitu loh. Pakai di HP bisa, pakai pas kerja bisa gitu loh. Jadi kayak gue lumayan membatasin kalau misalnya gue lagi pengen beli sesuatu gitu. Baik kalau yang misalnya kayak gini, gue punya duit nih sekarang kan, Hmm. gue bisa beli, lu tau gak sih AirPod, AirPod. earphone-nya Apple, Ya. gue bisa beli sekarang gitu, kayak gue beli 4 biji gue bisa beli sekarang. Hmm. Tapi Tapi kayak, apakah gua butuh iya gitu? gue, apa gue butuh? Gak juga sih, gue bisa punya eh, headset kabel kok, gue nggak butuh yang, belum butuh banget yang apa namanya, hands free gitu, Hmm. Hmm. yang ada Bluetooth-nya. Hmm. 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 Jadi kayak gue batasin banget. Gue sekarang aja pakai makan tuh juga masih hitung-hitung harganya juga sih. Ah, udahlah nggak usah beli yang terlalu mahal gitu loh. Ini cukup gitu. Terus gue ganti dengan apa gitu. Oh iya, kalau untuk masalah makan lagi nih kan, gue merasa gue beruntung banget di mana kayak gue itu suka ayam. Ah, Karena biasa itu ayam itu kan menu yang paling murah biasanya di deretan eh, jenis sagingan. makanan gitu ya. Misal kayak tadi apa tadi bilang masakan Cina itu apa? Apa? Masakan Cina apa tadi yang lu bilang itu? Aisin. Caisin, caisin itu kan misalnya caisin seafood, sapi, daging gitu, babi mungkin. Dan biasanya variasi ayam itu yang paling murah kan? Iya dibanding yang lain. Iya, jadi kayak gue ngerasa kayak anjir, gue beruntung banget kalau gue itu suka ayam, dimana kayak gue merasa kalau gue makan ayam ada cukup fulfill satisfaction gue gitu. Apa ke dahaga gimana ya? Pokoknya makan kepuasan makan gue lah gitu. Udah Ah. cukup banget gitu. Kalau bisa makan daging lebih senang lagi gitu memang. Tapi untuk ayam aja udah cukup senang banget gitu. Kalau Nah, gue. gue tuh walaupun orang tua gue ngajarin kayak gitu kan, kalau misalkan lu nggak butuh, nggak usah gitu kan. Hmm. Berbeda dengan abang gue gitu loh. Ajaran itu sama-sama turun ke gue sama abang gue kan. Hah, Tapi pas kita kuliah, anehnya, gue nggak tahu kenapa apa yang membedakan. Berbanding terbalik, kalau abang lu apa? Dia tipe yang apa yang dia pengen beli? apa dia pengen beli gitu loh. Dia kalau apa ya, kalau misalnya kita dulu jajan gitu kan, Hmm. pengen misalkan Coca-Cola tuh sumpah tuh pas kecil kan seneng banget gitu loh, mau Coca-Cola tapi nggak pernah dikasih. Itu ini ya, kayak suatu reward. Kalau misalnya dapat itu senang banget gitu ya. Banget gitu loh. Apalagi kalau misalkan kayak ada temannya keluarga nih kan lagi bikin pesta di rumah Hmm. gitu kan. Kita ke sana, ada botol Coca-Cola nggak dikasih tuh, Oh iya. nggak akan dikasih.
nggak boleh minum Coca-Cola gitu kan, nggak baik gitu. Iya, iya, iya. Minuman botol-botol di Indomaret segala macam tuh nggak boleh gitu kan. Yang berasa nggak boleh. Iya nggak boleh kan. Nah pas gue kuliah itu akhirnya nempel di gue gitu loh. Hmm, Karena kita ke CK ke bawah kan di BS, hmm. lihat minuman-minuman botol, gue lewatin biasanya. Kayak ngapain ah? Tapi abang gue nggak. Kalau habis makan dia pasti beli snack gitu. Eh, Jadi kayak apa yang dilarang pas dia dulu sama gue gitu, gue bebas sekarang gitu loh. Gue bisa melakukan apa yang gue mau gitu loh. Dia udah hmm. beli beli snack, beli apa Coca-Cola kalau dia mau gitu loh. Jadi nggak berbanding terbalik dengan gue. Lu nggak pernah tanya kenapa abang lu kayak gitu? Enggak, gue nggak pernah explicitly tembak sih. Gue ngapain sih snack-snackan apa Hmm. makan-makan terus gitu. Ya ditembaknya paling ya kayak, ya gue masih lapar tuh pengen pengen snack aja gitu loh. Hmm. Tapi dia kayak misalkan kalau gue apa ke Indomaret nih, terus lu nanya gue sama abang gue, minuman apa yang enak di Indomaret? Dia bisa jawab. Oh ya, karena dia udah ngerasain. Karena dia udah nyobain kayak, ini enak nih gitu loh. New tea yang apa segala macam itu ini enak gitu. Gue kayak gak tahu. Kayaknya semuanya sama aja dan menurut gue. Gue tanya gue beli beli aku lah. Tapi kayaknya gue ngerti deh. Kalau misalnya gue jadi abang lu nih ya, terus kayak mencoba menerjemahkan eh, pemikiran dia gitu. Gue rasa mungkin abang lu berprinsip kayak lu itu hidup cuma sekali gitu. Iya, kayak nikmatin kenikmatan dunia ini kan ya udah coba-cobain aja. Iya betul. Jadi kalau lu bisa ya lakuin gitu, karena hidup lu cuma sekali gitu. Make it worth gitu. Jangan sampai nanti ada penyesalan mungkin ketika mati. Ya gua nggak coba minuman rasa ini lagi, gimana ya rasanya, enak nggak ya gitu. Jangan sampai kayak gitu gitu. Karena gue saat ini lagi di tahap ke situ sih sebenarnya. Iya. Iya, gue kayak apalagi gue sempat berada di penghujung hayat gue ya menurut gue. Gue pernah mikir kayak hidup gue akan berakhir karena kena COVID. Jadi kayak gue mikir anjir, gue banyak hal yang belum gue lakuin gitu. Jadi saat ini gue merasa kayak apapun yang gue bisa lakuin gitu. Kalau bisa, do it. Jangan sampai nanti ada penyesalan gitu. Kalau saat ini gue lagi merasa kayak gitu gue. Itu sih. Terus ini lagi, ini bokap gue juga yang bilang sama gue. Dan ya mungkin ini bisa jadi obat dari segala kesedihan hidup gue deh gitu. Jadi laki-laki, nggak jadi laki-laki lah gitu. Jadi orang. Jadi orang, eh jangan hidup dalam penyesalan gitu. Menyesal boleh, tapi jangan jadikan penyesalan. Ngerti Oh, maksudnya? iya. Jangan kayak udah kepikiran terus gitu loh. Betul. Jadi jangan, lu sedih boleh sehari dua hari, sejam dua jam, tapi jangan biarkan itu berlarut. Move on Ah, gitu. Apapun yang sudah terjadi, lakukanlah gitu. Lanjutkan gitu. Jangan menyesali pilihan lu gitu. Nah itu gue ini banget. eh gue jadiin kata-kata itu kayak eh obat dari segala pilihan buruk yang mungkin gue pilih gitu. Gitu. Karena dalam hidup ini kita pasti diberikan eh, pilihan-pilihan yang dimana kita harus memilih mau A atau B gitu. Dimana kita mungkin memilih salah satu dan kita merasa kayak anjir mungkin lebih baik gue pilih B gitu. Lu pernah gitu-gitu gak sih? nah, gue kurang ngerti maksudnya gimana ya. Jangan Gini, sampai kayak eh dalam hidup biasanya bahkan ada orang juga yang bilang kayak orang-orang kayak ustadz ya yang gue dengerin ini. Kayak dia bilang dalam hidup itu minimal ada dua pilihan yang menentukan hidup lu, dia bilang. Yang menentukan jalur hidup lu gitu. Mungkin kalau nggak salah pertama itu profesi, kedua itu apa gitu gue lupa gitu. cinta, astagfirullah. Apa Cinta, cinta?
Cinta. Mungkin bisa jadi pasangan hidup gitu. Itu dia bilang minimal loh, minimal 2 kali gitu. Oh minimal 2. Iya, jadi maksudnya dalam hidup ini lu pasti akan dihadapi dengan pilihan-pilihan di mana ada minimal 2 major pilihan yang menentukan hidup lu gitu. Misalnya kayak hari ini kan, misalnya sarapan nih, ya gue mau sarapan apa ya, itu bukan suatu hal yang major gitu. Karena lu makan apa aja pun mungkin nggak terlalu berdampak besar dalam hidup lu gitu. Tapi kalau misalnya ini apa namanya kayak pilihan sebagai profesi, itu akan menentukan jalan hidup lu gitu. Ah, Itu. Jadi itu dia. Jadi kayak ketika lu memilih sesuatu dan mungkin lu merasa penyesalan gitu. Bokap gue bilang, jangan menyesal, eh, jangan jangan menyesal boleh, tapi jangan jadikan penyesalan gitu dia bilang. ya. Simpelnya aja deh, kalau di generalisin kita hidup itu harus strong, jangan lemah gitu, Ah, jangan lembek. jangan lembek gitu. Ya karena ya kita semakin dewasa kan semakin ngerti juga kan how cruel this world kadang-kadang gitu ya kan. Itu kadang-kadang tamparan kenyataan lebih sakit daripada tamparan istri. Kalau lu pernah dengar suami ngomong gitu. Ada orang dewasa ngomong, lu gak pernah dengar quotes gitu? Gak pernah. Tamparan realita lebih sakit daripada tamparan istri gitu. Tapi tambahan istri sakit juga tau. Sakit. Lu pernah ditampar cewek Enggak. gak sih? Gue pernah. Gak enak sumpah. Anjing. Lu gue pernah Gue ditampar pernah tapi tampar main-main, tapi sakit juga menurut gua. sakit juga menurut gue Iya, gitu. iya. Oh kayak itu main-main. Tapi kayak anjing. Sakitnya tuh bukan cuma di sini. Sakitnya sampai ke hati tau gak sih? Iya, kena mental ya. Kena mental gue gitu loh. Padahal cuma main-main gitu loh. Hmm. Das gitu. Tapi kayak anjing gitu. Gak enak tampar cewek gitu. Tamparan mereka pakai ini tuh, pakai cakra. Ada tenaga dalam ya. King ya. Kena mental gitu ditampar sama dia.